Bab 639, untuk apa datang ke rumahnya di tengah malam? Kemudian Vito sepenuhnya menjadi lesu. Vito yang seharusnya bisa menangkap boneka. Kemudian Albert tidak bisa menangkap apapun. Kenapa perkembangan masalahnya bisa berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Vito? Vito tidak percaya, semakin gagal, Vito semakin berani. Vito akan mencobanya untuk kedua kali jika tidak bisa menangkapnya untuk pertama kali. Kemudian akan mencoba ketiga kalinya jika tidak bisa menangkapnya untuk kedua kali. Koin game di tangannya sudah habis, Vito pergi untuk menukar koin lagi. Setelah menangkap sebanyak 40 atau 50 kali, akhirnya Vito menangkap sebuah boneka. Vito hampir meneteskan air mata karena merasa sangat senang. Daddy sudah menangkap boneka untukmu, Vito berkata dengan nada yang pamer. Begitu selesai berbicara, Vito berbalik badan dan melihat Dea memeluk banyak boneka. Kemudian masih ada setumpukan boneka yang diletakkan di samping kaki. Vito tiba-tiba menerima pukulan yang besar. Seluruh orangnya menjadi tidak baik. Sialan, bisakah wanita ini jangan begitu tangguh? Apakah masih membiarkan orang hidup? Daddy, Dea tidak bisa mengambil begitu banyak boneka. Kamu pergi mencari kantong untuk menyimpannya. Kemarin paman kedua juga mencari kantong. Dea menatap Vito dengan tatapan cemas. Oke, Daddy akan pergi untuk mencari kantong. Vito memaksa diri untuk tersenyum. Vito berbalik badan dan meminta kantong dengan staf bioskop. Setelah menghabiskan koin di tangannya, Albert melirik jam. Masih ada 10 menit lagi, film akan dimulai. Mommy, Dea masih mau. Begitu melihat Mommy sudah berhenti, tangan Dea yang kecil langsung memegang tangan Albert. Dea menggoyangkan tangan Albert dengan manja. Boneka yang ditangkap oleh Mommy masih sedikit dari boneka yang ditangkap oleh paman kedua. Dea ingin Mommy menangkap lebih banyak boneka dari paman kedua. Dea, film akan segera dimulai. Apakah kamu masih ingin menonton film binatang kecil? Albert bertanya dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Mau, Dea mau menonton film. Dea melirik mesin capit boneka dengan tatapan enggan. Mommy, setelah selesai menonton, apakah kita bisa terus menangkap boneka? Tanya dedimu. Albert langsung melemparkan pertanyaan itu kepada Vito dengan penampilan yang lesu. Daddy, Dea menatap Vito dengan penampilan yang kasihan. Ini membuat orang tidak tega untuk menolak. Oke, kita menonton film dulu. Vito tidak tega membuat putrinya merasa sedih. Vito menyerahkan kantong yang berisi boneka ke tangan Albert, kemudian memeluk Dea dan memberi boneka yang ditangkap olehnya kepada Dea. Daddy paling baik. Dea mencium pipi Vito dengan senang, senyumannya sangat cerah. Albert menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Albert mengikuti Dea dan Vito berjalan masuk ke teater. 2 jam kemudian, setelah selesai menonton film, mereka berjalan keluar dari teater. Dea terus mengganggu mominya untuk menangkap boneka. Bahkan Vito menggoda Dea dengan cara membeli pakaian yang indah untuk Dea. Tapi Dea juga tidak mau. Dea hanya ingin mominya menangkap boneka. Oleh karena itu, mereka tidak berbelanja lagi, mereka hanya tinggal di dalam bioskop untuk menangkap boneka. Setelah menangkap boneka selama 2 jam, boneka yang ada di 2 mesin capit sudah ditangkap habis. Vito melirik jam, sekarang sudah pukul 5. Vito mengingatkan Dea dan Albert bahwa sudah bisa pergi untuk makan malam. Apakah kamu tidak perlu membawa Dea kembali ke keluarga Okto untuk makan? Albert bertanya pada Vito. Tidak perlu, aku sudah memberitahu mereka. Aku akan makan malam bersama denganmu dan Dea hari ini. Vito menyangkal dengan tenang. Vito memberitahu elbunya bahwa dirinya sendiri tidak akan kembali ke keluarga Okto untuk makan malam. Tapi elbunya malah mengatakan bahwa tidak apa-apa jika tidak kembali ke keluarga Okto di malam hari. Awalnya tidak berencana untuk kembali di malam hari, tapi rencana malah mengalami perubahan. Apa yang bisa dilakukan oleh Vito? Vito juga merasa sangat putus asa. Setelah mendengar Vito berkata seperti ini, Albert juga tidak banyak bicara lagi.
Tidak lama setelah makan malam di restoran yang ada di luar, Dea sudah mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin kembali ke keluarga Okto. Albert mencoba segala cara untuk membujuk, tapi tidak bisa membiarkan gadis kecil ini tinggal untuk menemaninya satu malam. Albert sangat ingin berteriak, ketika anak perempuan sudah dewasa, anak perempuan sudah harus dinikahkan. Dea menyarankan untuk kembali ke keluarga Okto, orang yang paling bahagia pasti merupakan Vito. Hati berpikir, Dea benar-benar sangat prihatin dan juga bijaksana. Vito sangat ingin memeluk gadis kecil ini. Pada pukul 8 malam, Vito mengantar Dea kembali ke keluarga Okto. Tapi begitu Dea kembali ke rumah, Dea langsung memamerkannya kepada semua orang di keluarga Okto bahwa boneka yang ada di dalam kantong ditangkap oleh mominya. Dea juga bertanya pada paman keduanya, Ezra, apakah mominya hebat atau tidak? Kalau begitu berapa banyak boneka yang ditangkap oleh dedimu? Ezra mendongak dan melirik adiknya. Ezra bertanya dengan nada yang santai. Vito merasa bahwa abang keduanya bisa bertanya seperti ini karena ingin membuat masalah. Vito merasa sangat lesu. 1. Dea menggoyangkan boneka yang ada di tangannya. Dedi baru menangkap satu boneka. Semuanya ditangkap oleh Momi. Momi sangat hebat. Baru, kata ini digunakan dengan sangat baik. Kina yang duduk di sebelah Ezra malah menahan senyuman dan tidak berbicara. Dedinya Dea sangat hebat, Ezra berkomentar lagi. Paman kedua, kamu sudah salah berkata. Momi yang paling hebat, Dedi baru menangkap satu boneka. Dea mengoreksi perkataan Ezra dengan sangat jujur. Tapi tidak tahu bahwa perkataan dirinya sendiri sudah menusuk hati dedinya. Vito ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Bisakah Vito menarik kembali perkataannya yang sebelumnya? Dea merupakan anak kecil yang sangat prihatin. Ini sama sekali bukan anak kecil yang sangat prihatin. Ini jelas merupakan anak kecil yang jahat. Anak kecil ini sudah membuat hatinya terasa dingin. Anggota keluarga Okto lainnya juga dibuat oleh Vito dan Dea hingga merasa sangat senang. Bahkan kakek Okto juga tidak tahan lagi dan mengejek Vito. Karena Dea tidak tidur siang, sekarang baru jam 9 malam. Dea sudah mengantuk. Sekarang Vito memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Vito memeluk Dea kembali ke kamar. Vito memanggil pelayan untuk memandikan Dea. Setelah Dea selesai mandi dan mengeringkan rambut, tidak menunggu Vito menyanyikan lagu tidur untuk Dea. Dea sudah tertidur di dalam pelukan Vito. Setelah melihat wajah tidur putrinya yang imut, dan memikirkan bahwa wanita itu yang melahirkan gadis ini untuknya, hati Vito menjadi lembut, hati juga muncul perasaan manis dan hangat, sudut bibir tanpa sadar membentuk lengkungan. Setelah memeluk Dea ke kamar Clayton, Vito melihat mata keponakannya terlintas tatapan kaget dan bingung. Paman ketiga memiliki urusan untuk keluar malam ini. Vito berinisiatif untuk menjelaskannya. Clayton mengangguk dan tidak banyak bertanya. Clayton segera membantu untuk membuka selimut, agar paman ketiganya bisa meletakkan adik Dea di tempat tidur. Dea tidur dengan tidak nyenyak. Dea baru saja menyentuh tempat tidur. Dea sudah membuka matanya dengan linglung, masih belum melihat apapun dengan jelas. Dea sudah memejamkan mata lagi. Vito duduk di sebelah tempat tidur. Vito menyanyikan dua lagu tidur untuk Dea dengan suara yang sangat lembut. Setelah memastikan bahwa Dea sudah tidur, dan juga mengucapkan selamat malam kepada Clayton, Vito baru berjalan keluar. Sekitar pukul 11 malam, Albert melihat forum sejenak, kemudian menyadari bahwa posting tiran lokal dirilis lagi, hanya saja tidak melakukan pembaruan harian. Banyak orang yang menyuruh tiran lokal untuk melakukan pembaruan. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Albert ketakutan hingga tangannya gemetar, ponsel jatuh ke wajahnya. Albert baru teringat bahwa dirinya sendiri lupa untuk mengatur bel pintu ke sakelar pengatur waktu. CCTV di luar baru dipasang beberapa hari yang lalu. Albert menggunakan ponsel untuk membuka rekaman CCTV. Albert menyadari bahwa orang yang berdiri di luar adalah Vito. Ekspresi wajah Vito seolah-olah sedikit tidak benar. Pria ini tidak tidur di tengah malam. Untuk apa datang ke rumahnya?
Bab 640. Anggur bisa memecahkan segalanya. Wine bisa membuat orang menjadi lebih berani. Meskipun Albert berpikir begitu, Albert turun dari tempat tidur dan mengenakan jubah gaun tidurnya. Setelah beberapa langkah, seolah mengingat sesuatu, dia berbalik dan menyembunyikan ponsel yang digunakannya untuk melihat postingan forum sebelum berjalan untuk membuka pintu. Dia tidak bisa membiarkan Vito mengetahui kalau Albert sudah tahu bahwa dia adalah pria kaya itu. Jika Vito tahu, dia pasti akan memfilternya dan nanti Albert tidak bisa melihat postingannya lagi. Vito, kamu begadang sampai tengah malam mau ngapain? Dia membuka pintu dan ketika selesai berbicara, Vito menariknya ke pelukannya. Bibir Albert langsung dicium oleh bibir Vito yang tipis. Vito habis minum wine, dan tidak lama setelah minum. Rasa wine yang manis dan lembut masih terasa di bibirnya dan nafas yang terhirup ke lubang hidung Albert juga penuh dengan aroma wine yang memabukkan. Albert memalingkan wajah. Kenapa kamu minum? Dia baru saja berbicara tapi bibirnya dicium lagi dan ciumannya bahkan lebih agresif dari sebelumnya. Albert agak takut dan ingin mendorongnya. Tetapi pria ini seperti tembok yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan. Setelah beberapa saat, jangan menolakku, Albert. Vito melepaskan bibirnya, memberinya kesempatan untuk bernafas sambil mencium lehernya. Vito kamu mabuk, lepaskan aku. Albert menepuk bahunya dengan telapak tangannya, mencoba menghentikannya. Aku tidak mabuk, hanya minum wine. Tapi dari perkataan seperti orang mabuk, telapak tangannya masuk ke dalam baju tidur Albert dan Vito menghembuskan napasnya yang hangat ke leher putihnya. Dalam sekejap, lehernya yang putih menjadi memerah. Mendengar ini, Albert yakin kalau dia mabuk. Biasanya orang yang mabuk akan bilang kalau mereka tidak mabuk. Kenapa kamu minum? Albert bertanya padanya dengan sedikit cemberut dan dia ditekan ke dinding dengan kuat olehnya. Tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya seperti ada yang salah dengan Vito lalu ia bertanya ada apa. Vito jawab bahwa KRC International sedang mengalami masalah. Apakah sulit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di KRC International? Aku menginginkanmu, tetapi di masa lalu kamu selalu menolakku dan tidak mengizinkanku melangkah lebih jauh. Bibir Vito menjauh dari lehernya dan berkata dengan sedih. Setiap kali kamu menolakku, aku tidak berani melanjutkan. Aku berusaha menahan diri, tapi itu sangat sulit. Bahkan aku melampiaskannya dengan tanganku tapi aku tidak merasakan apapun. Aku minum wine malam ini, supaya aku lebih berani dan aku akan menerkammu malam ini. Albert terkejut melihat ke arahnya. Dia tidak tahu apakah karena efek minum wine, wajah Vito yang semula cerah, mulai memerah. Matanya mulai berkaca-kaca. Lah terlihat, seperti orang yang sangat menderita. Ini membuat Albert terdiam sesaat. Albert, kamu menyukaiku? Vito bertanya dengan suara rendah dan menggoda. Dia benar-benar bisa menggoda Albert sehingga ia akan mengizinkannya berhubungan seks dengannya saat ia kehilangan akal sehatnya. Tapi Vito tidak menginginkan itu. Dia berharap Albert juga menyukainya dan mereka bisa melakukan hubungan seks dengan perasaan saling cinta. Mendengar ini, Albert jadi linglung. Apakah dia menyukainya? Tidak bisa menjawab pertanyaannya, Albert bertanya. Gimana denganmu? Apa yang kamu sukai dariku? Orang-orang bilang kalau Vito sudah jadi single selama bertahun-tahun dan menunggunya. Saat itu, mereka tidak banyak berinteraksi. Setelah kebodohan pertama di hotel, Albert coba menghindarinya. Bahkan setelah itu, Vito mengira Albert hamil anaknya dan mengantar dirinya ke rumah sakit. Saat itu Albert merasa terhina dan sangat marah sehingga dia memarahinya. Sebenarnya, setelah memarahinya, seharusnya Vito menyimpan dendam tapi dia tidak menyimpan dendam. Bahkan setelah dibius, Vito menolak untuk menyentuh wanita lain dan akhirnya Ezra harus menemukannya. Albert tidak pernah menganggapnya orang baik, tapi kemudian bahkan Vito datang untuk syuting bersamanya dan berani mengganggu dirinya. Lagian, Albert juga tidak banyak berinteraksi dengannya kecuali saat sedang syuting.
Dia tidak bisa mengerti apa yang benar-benar Vito sukai dari dirinya sampai menunggunya selama bertahun-tahun. Vito tidak langsung menjawab pertanyaannya, merenung selama beberapa detik, sebelum perlahan berkata, "Awalnya, aku hanya merasa kamu berbeda dari wanita yang pernah berhubungan denganku. Lalu aku menyadari kamu punya banyak kelebihan, kuat dan mandiri, tapi kamu tidak sekuat wanita yang aku temui di tempat kerja. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan tentangmu. Sifatmu juga sangat baik, sering beramal, terlihat cantik dan berbeda. Aku selalu merasa bahwa kamu itu wanita tercantik yang pernah aku lihat. Kamu bukan penggemar uang, tetap berpegang pada prinsipmu, tidak seperti banyak aktris lain yang akan melakukan cara tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka di industri hiburan. Vito juga manusia biasa. Melihat wanita yang sangat baik dan cantik, mana mungkin dia tidak terpesona olehnya. Dalam beberapa tahun terakhir saat kamu pergi, keluarga Okto juga mengatur pertemuan dengan beberapa wanita terkenal. Tidak peduli seberapa cantik mereka tidak bisa membuatku tertarik. Aku tidak ada pemikiran untuk bersama mereka. Semakin aku melihat wanita-wanita itu, aku semakin merasa bahwa kamu adalah yang terbaik. Setelah Albert pergi, hati Vito menjadi gelisah setiap kali dia berpikir bahwa Albert mungkin tidak akan muncul dalam hidupnya lagi, atau ketika dia muncul lagi bersama seorang pria yang cocok dengannya. Dia merasa hatinya sangat sakit dan hampa, tidak ada yang bisa mengisinya. Agar tidak terlalu merindukannya, Vito terus berfokus pada pekerjaan, tidak memberikan dirinya waktu luang untuk terus memikirkannya. Untungnya, Albert kembali dan melahirkan seorang putri yang sangat lucu baginya. Albert sedikit terkejut saat mendengar perkataannya, mengapa dia tidak tahu kalau Vito begitu baik? Dan melihat ekspresinya, dia tidak seperti seseorang yang mengarang perkataan manis hanya untuk merayu orang. Aku punya sifat yang buruk, Albert mengingatkan. Selama ini, dia tidak pernah bersikap baik padanya. Siapa bilang, kurasa tidak tuh. Vito berkata sambil tersenyum, mengangkat tangannya untuk merapikan rambut di pipi Albert ke belakang telinganya, memperlihatkan telinga kecilnya dan lekukan lehernya yang indah. Vito belum pernah melihatnya kehilangan kesabaran tanpa alasan dan setiap kali wanita itu bersikap padanya, itu dilakukan secara sengaja, yang membuat Vito merasa kalau itu sangat lucu. "Kamu, Vito, minggir," Albert yang dipeluk erat-erat, tersipu dan tidak berani menatapnya. "Jangan pikirkan itu, Albert. Bukannya kamu memberitahu Kak Kina bahwa aku tidak bisa melakukannya? Malam ini aku akan beritahu kamu kalau aku juga bisa melakukannya." Bibirnya sekali lagi mencium bibir pink Albert. Sebenarnya Albert menyukai dirinya, kan? Jika dia tidak menyukai dirinya, dengan sifatnya, seharusnya dia akan memalingkan wajahnya saat pertama kali Vito menciumnya dengan paksa. Bagaimana mungkin dia tidak cari kesempatan untuk mendekatinya lagi nanti? Apalagi, terakhir kali di dapur, Albert bahkan berinisiatif membalas ciumannya. Ketika Albert mendengarnya mengatakan ini, matanya melebar. Semuanya jadi kacau. Dia dengan jelas mengatakan pada Kina untuk tidak memberitahu siapapun tentang Vito tidak bisa melakukannya. Sial, Kina benar-benar tidak bisa dipercaya.